Halo semuanya, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi pengantar manajemen, yaitu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Andreas Jonas Sitompul, Nadia Oktaviani, Nurul Aini, Nur Laila, dan Windasari Putri Huta Barat. Pembahasan pertama yaitu pengertian kelompok kerja. Pengertian kelompok kerja menurut beberapa ahli yaitu yang pertama dari Dr. Handes Malayu SP Hasibuan. Menurutnya, organisasi atau kelompok kerja ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu merupakan alat dan wadah saja. Kemudian, menurut Profesor Dr. Handes Sondang Pesiagian, organisasi atau kelompok kerja ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangkaian pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan juga bawahan. Kemudian menurut Robbins, kelompok kerja adalah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang saling mempengaruhi dan saling tergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai sasaran tertentu. Dari ketiga definisi menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok kerja adalah salah satu bentuk dari kelompok formal di mana terdiri atas karyawan-karyawan yang bekerja bersama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Pembahasan kedua yaitu manfaat kelompok kerja dalam organisasi. Manfaatnya diantaranya yaitu mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui kerjasama, memunculkan dan mengembangkan gagasan, menumbuhkan saling belajar melalui saling tukar pengalaman, pendapat, informasi, dan keyakinan antara anggota kelompok, dan meningkatkan partisipasi dan memperluas rasa kepemilikan bersama para peserta terhadap organisasi. Kemudian, konflik dalam kelompok kerja. Konflik-konflik yang terjadi dalam kelompok kerja biasanya terdiri dari kelompok antar pimpinan dari bagian yang berbeda, konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda, konflik antara bawahan di bagian yang sama, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, dan konflik antara bawahan dari bagian yang berbeda. Kemudian, penyelesaian konflik. Cara yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik adalah dengan melalui penghindaran konflik. Jika kita mengetahui bahwa terdapat dua orang yang kalau dipertemukan akan terjadi konflik, maka salah satu upayanya adalah menghindarinya. Materi berikutnya yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi menurut Everett M. Rogers. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Pengertian komunikasi dalam organisasi menurut Effendi mengatakan bahwa komunikasi sebagai konsekuensi hubungan sosial. Pengertian komunikasi dalam organisasi menurut Kath dan Kahn. Komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman arti dan pertukaran informasi di dalam sebuah organisasi yang membentuk suatu arus informasi. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan komunikasi adalah sebagai suatu proses penyampaian pesan, baik verbal maupun non-verbal, yang di dalamnya mengandung arti atau maksud tertentu, atau lebih tepatnya, penyampaian informasi atau gagasan dari individu ke individu lain, baik berupa pikiran atau perasaan-perasaan melalui sarana tertentu. Manfaat komunikasi
dalam organisasi. Manfaat komunikasi di dalam organisasi yang pertama yaitu mengetahui teori komunikasi organisasi. Yang kedua, memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi. Manfaat yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi. Manfaat yang terakhir yaitu mengetahui tugas seseorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah, atau juga sebaliknya. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Goldhaber mengemukakan konsep organisasi yaitu proses, pesan, dan jaringan. Contoh kasus. Studi kasus dari perusahaan PT Like Instrumenindo Jakarta. Perusahaan jasa konstruksi dalam pembangunan nasional sangat berperan khusus dalam pembangunan fisik, di mana dalam menjalankan kegiatan yang sering menghadapi kendala, baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan suatu organisasi yang efektif dan sistem manajemen yang baik agar mampu mengatasi kendala tersebut dalam proyek selesai pada waktunya, dengan kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerjasama tim merupakan senjata yang ampuh dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Dengan adanya pembinaan atau pengembangan tim, diharapkan terjadi komunikasi, kerjasama, dan kekompakan satuan-satuan kerja dalam organisasi, sehingga satuan-satuan kerja tersebut menjadi semakin produktif dan efektif. Tim proyek di PT Like Instrumenindo Jakarta dibentuk oleh pimpinan perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pimpinannya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja, yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan kerjasama dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan, anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran organisasi. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Bila ada tutur kata dalam pengucapan kami yang salah, kami mohon maaf sebelumnya. Sekian dan terima kasih.